Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Allah dalam firman-Nya berkata bahwa Aku bersumpah atas negeri Mekah di mana tempat Rasulku dilahirkan, bahkan demi seorang bapak yang akan melindungi anaknya, seperti manusia bahwa diciptakan dalam kondisi yang sangat susah, dari sejak lahir hingga mati itu dalam kondisi yang sangat susah payah. Apakah dia tidak mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dirinya selain atas kuasaku? Dan mereka itu malah menghabiskan waktunya dengan mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang sangat tidak manusiawi, yaitu ingin mencelakakan Rasulullah dan mengira bahwa tidak ada yang melihat. Dan apakah mereka tidak menalar bahwa sepasang mata itu siapa yang menciptakannya? Siapa yang menjadikannya, melihatnya itu siapa? Kok berani-beraninya berbuat jahat? Itu loh intinya Allah berkata seperti itu. Kalau manusia memiliki keberanian berbuat jahat, kok berani-beraninya? Apakah tidak melihat itu kejahatan-kejahatan yang kalian lihat sendiri akibat perbuatan kalian itu? Hal itu bisa terjadi karena talinya Allah, sekali lagi ya tuh, selalu diingatkan tali Allahnya sudah putus. Orang kalau nggak ada punya ulat tari malu gimana sih kelakuannya, ya kan? Tapi kalau bagi seorang aktor, bagi seorang artis, memang hal itu harus terjadi. Nggak boleh punya malu lagi kalau di depan kamera, di depan TV lah bagaimana mereka nanti berakting. Namun jangan sampai dibawa kebablasan di dalam dunia keseharian, ya itu masalah mereka. Di sini Allah ingin menerangkan, apakah engkau tidak melihat tuh akibat kejahatan-kejahatan kalian itu yang akan merusak alam semesta nantinya, yang akan menghancurkan keharmonisan umat manusia. Akhirnya apa? Nanti yang tertindas semakin tertindas, yang jalim semakin jalim. Akibat korupsi kalian itu, ibarat kata kasarnya ya, kalau dianalogikan kekinian, akibat penjaraan hutan kalian itu, akibat kong kali kong proyek-proyek nasional yang kalian kentit selama ini. Apakah kalian tidak melihat itu? Padahal KTP kalian Islam, luar biasa marahnya nanti jawabannya kalau begitu. Karena 2 kali lipat dong. Kalau kaum kafir tidak percaya itu, malaikat jawabannya tidak percaya. Ya mungkin kodratnya sudah kodrat binatang, wajar kalau berbuat jahat lah. Kita ini mengaku keturunan Islam dari ayah ibu kita, yang mampu bisa melihat Al-Quran tiap hari malah. Kok bisa? Ditambah lagi kalau mau dikembalikan lagi ke turunnya ayat ini, ketika Rasulullah dalam bukti nyata Al-Quran yang berjalan, dimana sebenarnya ingin mengembalikan peta Ibrahim, kok bisa berbuat strategi semacam itu? Kok bisa? Apakah kalian tidak melihat itu? Kalau orang buta ya wajar lah, mungkin tidak bisa melihat, tapi kalian melihat itu. Mata kalian aku ciptakan itu melihat keburukan kebaikan. Ada nanti ayat berikutnya diterangkan. Kok bisa tega-tega aja gitu mengambil uang lebih dari proyek Al-Quran? Kok bisa mengambil uang lebih dari proyek bantuan sosial? Lucu, sampai Abdurrahman Wahid Gusdur mengatakan paling banyak korupsi itu emang di dinas sosial kan. Ya gimana?
Mereka mementingkan sosial dirinya sendiri dulu, keluarganya dulu, bangunan rumahnya dulu, mobil-mobilnya dulu, baru selebihnya sosial-sosial masyarakat. Remahan-remahan doa yang didapat oleh rakyat. Kalian pakai akal logika saja, 32 tahun pembangunan tol. Kok bisa Jokowi hanya 10 tahun bisa 2-3 kali lipat gitu loh. Padahal strategi ekonomi dunia. Kan kita sudah percaya globalisasi nih. Kita sudah percaya dengan sistem informasi, dengan sistem globalisasi dunia. Strategi dunia sudah mengatakan, kalau ingin membangun perekonomian, bangun saja jalan. Buat segala sesuatunya lancar. Pembangunan itu di Papua sampai tidak ada itu jalan-jalan yang mulus, jalan-jalan tol apalagi. 32 tahun kerjanya ngapain? Kok tega gitu loh. Kalau orang kafir Quraisy ya wajar lah, istilah kasarnya lah. Memang terjerat oleh berhala-berhala mereka yang dulu hidup, yang ingin dihancurkan oleh Rasulullah pada saat itu. Ini kan ayah ibu kita memeluk Islam, kenal wali songo, kenal wali-wali yang lain. Kelakuannya diam. Jahatnya orang Jawa ya memang seperti diam, nusuk dari belakang punggung. Banyak kisah-kisah orang Jawa yang jahat, namun juga banyak kisah-kisah kesalahan orang Jawa. Pangeran Diponegoro apalagi luar biasa melindungi orang Jawa. Begitu. Hati-hati. Kok tega gitu loh. Nanti itu mata berbicara tuh kan, jadi kayak kartun jadinya. Kalau di orang ateis nanti dengerin pasti ketawa, mata bisa bicara, hahaha, begitu lah, wajar. Mereka lebih menuhankan logika mereka, empiris mereka. Bukan berarti mereka itu binatang yang harus kita bunuh, nggak punya hak untuk hidup, bukan. Karena mereka tidak mengenal Al-Quran. Ada wanita cantik ini misalnya, wanita ini luar biasa cantik. Seluruh orang mengenal wanita ini cantik. Seluruh orang, yang paling bodoh pun mengenal. Lalu ada pendatang yang tidak mengenal wanita itu cantik. Lalu kita bodoh-bodohin, kita goblok-goblokin, selama ini kemana? Lah, apa urusannya? Apa kau tahu hidup aku? Apa kau tahu perjalanan kisah aku? Apa engkau tahu apa yang aku lakukan selama ini? Kalau aku tidak mengenal wanita cantik itu, emang mengapa? Urusan kamu apa? Begitu. Masing-masing mempunyai pengalamannya sendiri-sendiri dalam hidup. Jangan disamaratakan. Yang penting itu mata harus bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang tidak. Kok bisa melihat rakyat sengsara itu? Kok bisa? Titelnya menteri loh. Itu kan ada tingkatannya berarti di masyarakat. Dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, mulai meniti karir sampai dipercaya seorang presiden untuk menjadi menteri. Menyelewengkan. Astagfirullah. Wajarlah kalau memang dia non muslim. Ini ada dulu menteri olahraga dari PKB kalau tidak salah. Bacaan Al-Qurannya di mana? Kok bisa gitu loh? Allah sampai berkata seperti itu kepada kaum kafir Quraisy yang ingin mencelakakan Rasulullah. Benar-benar ditutup rapat itu. Karena ada pembisik dari umat Rasulullah, pun ada pembisik dari kaum kafir juga. Sama-sama ada mata-mata di kedua belah pihak. Kok sudah dikepung Rasulullah, hati-hati. Namun juga ada pembisik dari umat Rasulullah. Rasulullah mau ke Madinah tuh. Nanti kalau udah sampai di sana pelindungnya ada lagi banyak. Jangan sampai di sana. Nanti susah lagi ngebunuhnya, begitu. Apakah mereka tidak melihat dengan mata itu intinya ya. Surat ini alhamdulillahirabbil alamin.